Nah, hari kedua di Bandung nih, hampir seharian mereka tuh ngabisin waktu mereka di luar villa. Dan mereka baru pulang sampai ke villa itu udah malam sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Nah, agenda malam itu, mereka berencana tuh buat minum-minum santai di villa mereka, pakai alkohol yang mereka udah bawa sebelumnya. Nah, cuman karena malam itu ternyata Sally tuh flu, palanya juga berat banget, jadi dia pengen tidur aja istirahat. Sally bilang ke teman-temannya, kalian minum aja, aku mau tidur sebentar. Nanti kalau misalkan aku kebangun, aku bisa langsung gabung kok. Intinya dia cuma pengen tidur bentar lah, biar palanya enakan. Sally itu yang mimpi kan? Sally itu yang mimpi, Oke. ini yang ngasih cerita ya Moe. Iya. Nah, karena di malam itu Sally cuma sendiri, jadi yang lain tuh ikutan ngobrol di kamar Sally aja. Karena teman-temannya ngerasa kasihan nih Sally, takutnya amit-amit nanti kalau misalkan Sally sendirian dia digangguin di dalam kamar. Iya. Udah tuh selang 1-2 jam tidur, Sally bilang udah enakan. Yaudah dia ngajak teman-temannya, udah keluar yuk, biar bisa sambil ngerokok, kasihan teman-teman gua kan. Udah tuh mereka semua pindah ke teras. Dan saat itu mereka tuh mutusin buat beli mixer dulu deh, campuran buat minum alkoholnya mereka. Nah, yang pergi beli mixer itu tuh Cici sama Daniel. Nah, mereka ambil mobil dan ternyata di sini ada gangguan lagi, Nat, Moy. Jadi pas Cici itu nyetir, dia tuh mau ngeluarin mobil mundur. Jadi mobil keluarinnya harus mundur. Nah, Daniel yang bukain pagarnya. Pas mundur tuh reverse kan, kayak R gitu kan lu ke giginya. Iya. Nah, karena mungkin mobilnya udah cukup canggih, jadi kamera belakang tuh nyala. Nah, di kamera belakang ini, Cici ngeliat ada kaki berdiri di atas tanah. Anjing, tapi cuman kaki doang, Natmoy. Hah? Badannya nggak ada sama sekali. Wow. Dan anehnya, alarm mobil ini nggak bunyi sama sekali. Harusnya kalau misalkan mobil mundur, ada sesuatu, sensornya nyala kan? Iya. Ini nggak bunyi. Anjir, tembus Diem dong. aja. Nah, udah nih mobil dikeluarin. Pas Daniel ini masuk ke dalam mobil, ini anehnya nih ya, si Daniel itu kakinya baru masuk satu nih ke dalam mobil. Tiba-tiba si Cici ini ngedenger ada suara orang pakai seatbelt tapi di kursi belakang. Kalau misalkan Daniel masuk baru satu kaki nih, nggak mungkin dong dia tiba-tiba pakai seatbelt. Iya. Ini si Cici denger ada suara seatbelt tapi di belakang. Wow. Nah, Cici langsung pucet banget di situ. Dan Daniel tuh sadar, dia ngeliat kenapa si Cici mukanya pucet nih. Ditanya sama Daniel kenapa. Nah, cuman si Cici ini bilang kalau seakan-akan ada yang nyengkrem pundak dia buat nggak ceritain apa yang dia rasain ke Daniel. Mampus. Nah, udah nih, singkat cerita, mereka berdua pulang dari beli mixer ditaruh di kamar, join tuh mereka ke teras. Nah, setelah mereka berdua join ke teras, si Mela ini masuk ke kamar tempat si mixer itu ditaruh. Gak lama setelah Mela ini masuk ke dalam kamar, ada bunyi suara pecah dari kamar itu. Suara kayak gelas pecah atau kaca pecah gitu. Teman-temannya nyamperin lah semua ke dalam kamar itu. Ternyata si Mela ini gak sengaja ketendang mixer yang udah dibeli. Yang mixer itu jadi kayak di lantai, terus ketendang sama Mela lah intinya. Udah dibersihin deh akhirnya si kamar itu. Terus kotoran-kotorannya, noda-nodanya itu dibuang ke tempat sampah toilet depan kamar. Gak jadi tuh mereka minum-minum. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol aja sampai pagi, sampai sekitar jam 4 atau jam 5-an. Walaupun selama mereka ngobrol dan main itu, ada beberapa kali perasaan mereka tuh kayak main sambil gak enak gitu loh. Kayak ada semacam perasaan takut, perasaan gak enak. Cuman gak ada yang berani cerita masing-masing dari mereka, entah kenapa. Nah, setelah itu udahlah, di jam 4 jam 5 pagian itu mereka semua balik ke kamar buat siap-siap tidur. Nah, Sally baru sampai di tempat tidur nih, tapi belum ngantuk. Dia dengar teman-temannya di kasur bawah kayak di extra bed gitu, itu tuh masih pada ketawa-tawa. Sampai akhirnya gak berapa lama hening, kayak seakan-akan udah pada tidur. Tiba-tiba si Cici ini kebangun dan kelihatan kaget, kayak seakan-akan dia tuh dibangunin dan napasnya tuh berat, kayak abis dikagetin gitu loh. Ditanya sama Sally, kenapa Ci? Gak apa-apa, udah tidur lagi deh. Nah, paginya nih, di hari ketiga kan berarti, mereka check out nih. Sebelum itu mereka pada duduk-duduk dulu tuh. Pagi itu ngerokok di teras. Dan pagi itu sama kayak sebelumnya, Cika nyeritain nih semalam dia kenapa. Jadi pas pada duduk di teras, si Cika ini ngadep ke dalam villa. Cika ngeliat ada cewek yang rambutnya panjang berantakan masuk ke dalam lorong, ke dalam kamar mereka. Terus si Cika juga ngeliat kaki, cuman kaki doang, di bawah kursi meja makan. Dia juga nyeritain
dari bawah tangga dia ngelihat ada tangan warna hitam, jarinya panjang, ngecekrem tiang-tiang tangga itu. Anjing. Aduh. Nah habis itu Mela juga cerita kenapa dia bisa sampai nendang mixer sampai mixer itu pecah. Karena Mela itu masuk ke kamar sendirian nih. Dia niatnya cuma mau ngambil handphone dia yang lagi dicas. Nah setelah Mela pengen keluar lagi, tiba-tiba tangannya Mela ini dipegang sama anak kecil yang ngajak dia buat main. Yuk main yuk. Nah tapi kali ini mata Mela tuh kayak seakan-akan dibuat gak bisa ngelihat apa-apa. Jadi mendadak Mela ini penglihatannya jadi hitam semua Nat, Moy. Aduh. Cier. Nah Cici juga nyeritain kejadian dia di mobil itu tuh pas malam-malam. Dan setelah dia ceritain yang cerita di mobil itu, dia juga sempat nyeritain pas dia kebangun yang kaget itu. Yang pas dia lagi tidur terus tiba-tiba dia kaget dan kebangun gitu kan. Nah dia tuh kebangun gara-gara dia tuh dikagetin sama suara anak kecil kayak ciluk. Terus tiba-tiba muncul persis di depan Cici, Mbak gitu. Dia Anjir. kayak main ciluk bah gitulah. Makanya dia kayak kebangun kaget. Gila. Sampai mereka mau check out nih Nat, Moy. Si Sally itu masih juga digangguin. Jadi sebenarnya tuh pas di Bandung dia tuh mensnya udah mau kelar. Nah Sally ini agak-agak dilema gitu. Sampah bekas pembalutnya dia tuh mau dia biarin aja di dalam villa atau dia mau bawa ke mobil. Karena mereka udah check out kan. Nah tiba-tiba si Sally ini ngerasa ada kayak suara cewek yang bisikin dia, dibawa aja sampahnya, kamu buang di tong sampah lain bukan di villa ini. Dia dapat kayak bisikan kayak gitu. Nah gara-gara dapat bisikan kayak gitu, Sally langsung turun dari mobil dan dia mau ambil sampahnya dia tuh. Nah pas dia turun dari mobil mau masuk ke rumah, dia ngeliat Saka keluar dari villa. Saka nanya ke Sally, mau kemana? Sally bilang ada yang ketinggalan. Udah Sally ambil sampahnya, dia mau keluar nih. Malah pas si Sally ini mau keluar, dia ngeliat Saka balik lagi. Ditanya dong gantian sama Sally, mau kemana Saka? Soalnya pas ngambil sampah itu Sally nggak ngeliat ada barang ketinggalan sama sekali. Nah Sally ngeliat si Saka ini mukanya pucet banget. Ternyata Saka tuh ngambil sampah di kamar mandi lantai bawah. Udah tuh mereka cabut dari villa itu. Pas udah keluar dari villa, Sally nanya lagi ke Saka, kenapa kok dia balik lagi pas itu? Udah ceritain aja kan udah pergi juga dari villa. Saka bilang, iya tadi kayak ada yang ngecengkram si Saka buat gak cerita dulu ke siapa-siapa. Makanya dia diem aja tuh pas ditanya kayak gitu. Nah pas udah dalam mobil itu, Saka akhirnya ceritain pas dia mau keluar, tiba-tiba itu ada suara laki-laki yang neriakin dia dari belakang dia. Teriaknya kayak, woi sampahnya gitu. Padahal nggak ada cowok di belakangnya kan? Gak ada sama sekali Moy. Akhirnya di situ dia langsung ingat kalau di toilet bawah itu ada sampah mixer yang tumpah itu, yang ada dalam kantong plastik yang mereka habis bersihin. Makanya Saka balik lagi buat ngambil sampah itu bawa pulang. Wah anjing, berarti kejadian itu tuh terjadi di semua orang yang ada di villa itu dong. Itu dia, Rata ya. semuanya Moy. Bangsat. Gak ada satupun yang gak digangguin. Tapi Bi, kok sampai di luar villa pas mereka naik mobil itu loh, yang pasti mundurin mobil. Oh itu tuh mereka masih kan mundurin mobil untuk keluar dari villanya kan. Jadi masih kayak di sekitaran area parkiran villa itu. Oh pantes. Jadi yang gue simpulin tuh kalau dari ceritanya ya kayak, kalau misalkan nih lu tuh biasanya ke dalam satu villa ada penjaganya buat ngingetin lu behave gitu ya. Ini bahkan bukan penjaganya ngingetin, tapi sosok makhluk halus yang ngingetin lu.